Assalamualaikum. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah dan inayah sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ulasan ini dengan tepat waktu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok kami akan membahas salah satu kitab kuning yang bernama Kitab Safinatun Najah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dan diterbitkan oleh Pustaka Al-Qawam. Buku ini memiliki ukuran 12 cm x 18 cm dengan ketebalan buku yaitu 132 halaman. Kitab Safinatun Najah adalah sebuah kitab ringkasan mengenai dasar-dasar ilmu fikih. Dan perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama Putri Nabila Yusuf, 2 Zahra Ilbatul, ketiga Dora Nasari, dan keempat Wulan Wisnu Aji. Langsung saja kita membahas tentang biografi penulis Kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah diciptakan oleh Al-Alamah Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i yang lahir di desa Zi As-Subhu, Hadramut, Yaman 781 Hijriyah atau 1739 Masehi. Beliau meninggal di Jakarta tahun 1271 Hijriyah atau 1855 Masehi dan dimakamkan di Masjid Jami Al-Ma'mur. Sejak kecil, beliau sudah mulai pendidikan di bidang agama dengan belajar Al-Quran di bawah pengawasan ayahanda yang juga merupakan ulama besar. Beliau adalah ulama ahli fikih yang menganut mazhab Syafi'i. Kemudian kita lanjut ke bab yang pertama, yaitu mengenai akidah. Dalam bab akidah terdapat 3 fasal. Yang pertama membahas tentang rukun Islam, yang kedua membahas tentang istinja, dan yang terakhir yaitu yang ketiga membahas tentang makna lafadz la ilaha illallah. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu thaharah. Thaharah menurut bahasa berarti bersuci. Menurut syara atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat. Thaharah atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah. Dalam bab thaharah terdapat 18 fasal pembagian. Pertama, tanda-tanda baligh, istinja, rukun-rukun wudhu, menerangkan tentang niat, macam-macam air, hal-hal yang mewajibkan mandi besar, rukun-rukun mandi besar, syarat-syarat wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu, larangan-larangan bagi orang yang berhadas kecil, hadas besar, dan perempuan yang haid, kemudian sebab tayamum, kemudian syarat tayamum, kemudian rukun tayamum, kemudian perkara yang membatalkan tayamum, kemudian perkara yang menjadi suci yang hukumnya asalnya najis, kemudian macam-macam najis, dan kemudian cara mensucikan najis, dan yang terakhir adalah haid. Itulah 18 fasal yang dibahas dalam bab thaharah. Dan juga di dalamnya terdapat penjelasan khusus. Selanjutnya bab yang ketiga tentang sholat. Secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ibadah. Sedangkan menurut istilah, sholat bermakna serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalam bab sholat terdapat 28 fasal penjelasan dan pembagiannya dan bisa langsung dilihat di layar untuk pembagian 28 fasal mengenai tentang sholat. Dan agar lebih jelas bisa mengepost video untuk melihat bagian dari 28 pasal tersebut. Selanjutnya kita membahas bab yang keempat mengenai tentang jenazah.
Dalam bab jenazah terdapat 7 fasal pembagian. Yang pertama menjelaskan tentang kewajiban muslim terhadap saudaranya yang meninggal. Yang kedua, cara memandikan jenazah. Yang ketiga, cara mengkafani jenazah. Yang keempat, rukun sholat jenazah. Yang kelima, membahas tentang tata cara mengubur jenazah. Yang keenam, perkara memperbolehkan mayat digali lagi. Dan yang terakhir, hukum isti'anah. Selanjutnya, bab kelima yang membahas tentang zakat. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dalam bab zakat hanya terdapat satu fasal yang dijelaskan, yaitu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, harta itu yang pertama adalah hasil perdagangan, yang kedua hasil pertanian dan buah-buahan, yang ketiga hasil dari hewan ternak, yang keempat hasil rikos atau barang temuan, yang kelima hasil profesi, keenam investasi, dan ketujuh adalah hasil dari tabungan, dan yang ke-8 atau yang terakhir yaitu emas atau perak. Dari ke-8 harta tersebut dikeluarkan harta dengan syarat yang berbeda-beda tentunya dan dengan ketentuan yang bermacam-macam perbedaannya. Selanjutnya kita membahas bab 6 yaitu mengenai puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Berpuasa merupakan salah satu dari 5 rukun Islam, dan puasa adalah hal yang wajib bagi seluruh muslim dari berbagai penjuru dunia. Dalam bab puasa terdapat 8 fasal pembagian. Yang pertama, ketentuan puasa, kedua syarat sah puasa, ketiga syarat wajib puasa, keempat rukun wajib puasa, kelima perkara yang mewajibkan mengqadha puasa, 6 hal yang membatalkan puasa, yang ketujuh macam-macam hal yang diperbolehkan membatalkan puasa, dan yang terakhir perkara yang membatalkan puasa. Kemudian terdapat beberapa perkara dalam sholat. Salah satunya yaitu derajat niat atau hukum melafalkan niat saat takbiratul ihram. Hukum melafalkan niat menjelang takbiratul ihram menurut kesepakatan para pengikut madhab Imam Syafi'i dan pengikut madhab Imam Ahmad bin Hanbal adalah sunnah. Menurut pengikut madhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, bahwa melafalkan niat sholat sebelum takbiratul ihram tidak disyariatkan kecuali bagi orang yang terkena penyakit waswas. Menurut penjelasan Malikiyah, bahwa melafalkan niat sholat sebelum takbir menyalahi keutamaan, tetapi bagi orang yang terkena penyakit waswas, hukum melafalkan niat sebelum sholat adalah sunnah. Sedangkan penjelasan Al-Hanafiyah bahwa melafalkan niat sholat sebelum takbiratul ihram adalah bid'ah, namun dianggap baik melafalkan niat bagi orang yang terkena penyakit waswas. Selanjutnya kita membahas mengenai kelebihan dari buku Safinatun Najah. Kitab ini ditulis dengan bahasa yang sederhana sehingga memudahkan untuk dipahami dan titik penyusunan dan penerbitan fasal dengan baik. Pemilihan kata yang mudah diterapkan sehingga berguna bagi pemula dan menjadi sarana murojaah bagi pelajar tingkat lanjut. Dan tak hanya itu, terdapat juga sebuah kekurangan dalam buku ini. Kitab ini hanya berisi kesimpulan hukum fikih saja, tanpa menyatakan sebuah dalil dan dasar pengambilan dalil dalam penetapan hukum yang sesuai syariatnya. Nah, selesai sudah penjelasan dari ulasan kitab Safinatun Najah.
Apabila terdapat sebuah kekurangan dan serta kesalahan dalam pembuatan video ini, kami dari kelompok 2 memohon maaf atas kekurangan tersebut. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.